Sesungguhnya rumah pertama yang Allah turunkan kepada kita itu adalah turun di Bakkah. Dalam kajian tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di situ terjadilah suatu daerah kawasan yang penuh kehinaan. Sehingga dengan sadaran diri dan kehinaan itu ia kembalikan kepada Allah yang Maha Rahman, menetes air mata untuk memohon kepada Allah agar dapat diangkat derajatnya dan dilepaskan dari kehinaan orang-orang yang menghinanya. Dalam kajian yang lain Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa di situ ada tempat kawasan yang penuh dengan padat dengan tawafnya. Berdesak-desakan, maka desak-desakan itu menjadi lapang ketika ia kembalikan kepada Allah, tetap dengan tangisan dan harap agar ia tetap dicintai Allah yang Maha Rahman. Maka hati memberanikan menyimpulkan bahwa dengan mengembalikan kepada kaidah lugawiyah, Bakkah asal kata dari baka ya baki baki wa mabki wa baki wa dzaka mabkiun bakkatun mabkatun. Karena payah orang Arab mengucapkan lidahnya dengan mabka, maka menjadi sabdulah kaf tadi menjadi Makkah, hilanglah bahnya. Maka disebutlah mabkatun, artinya makanul buka, tempat menangis. Jadi kalau ada orang yang mempunyai merasa hartanya banyak, jabatannya hebat, sombong dia, berarti seperti iblis. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi hatini mahribat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayati 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'an lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah hudal lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min riwayati hadis bi riwayati Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah sidang salat Jumat, jemaah Masjid Nurul Yakin
Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di Jumat bulan Dzulqa'dah ini. Allah jumpakan kita kembali, masih mengingat kemenangan yang baru kita rasakan bulan kemarin, dan diawali dengan bulan Ramadan, perjuangan yang luar biasa. Maka bulan ini adalah bulan mendudukkan kembali agar kita tidak lupa, dan akan menjadikan dia sebagai senjata berikutnya untuk menanti 10 bulan ke depan datangnya Ramadan 1447 Hijriah nantinya. Maka ini yang kembali kita kembalikan adalah dengan selalu memuja dan memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau hadir adalah sebagai suri tauladan, panutan kita semua untuk melihat betapa indah dalam menjalin hubungan cinta kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga apapun yang ada di dunia yang menggoda, tetap konsisten dan komitmen kita memahaminya bahwa tujuan kita dicipta adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tauhid ada 2 macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir muallak. Takdir mubram adalah yang semula takdir itu yang sudah ditentukan Allah tak bisa lagi berubah dan tiada tawar menawar dalamnya. Dialah kematian, pertemuan, lahirnya seorang anak, kemudian sehatnya kita, sakitnya kita, itu semua adalah takdir mubram. Terutama kematian dan kiamat tiba itu tidak bisa dirubah oleh siapapun jua. Sedangkan yang kedua adalah takdir muallak, takdir yang bergantung di dalamnya dengan kepercayaan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kepercayaan itulah kita menyadari bahwa pertama Allah lah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi beserta isinya, bukan milik siapa-siapa walaupun dia mengatakan dia sebagai penguasanya, bukan siapa-siapa walaupun dia mengatakan dialah sebagai pemilik harta kekuasaan yang ada, tapi sungguh semua itu adalah milik Allah yang Maha Kuasa. Maka disitulah kepada yang ketiga kesadaran diri kita bahwa Allah lah yang kita tuhankan. Maka datanglah kepada kaji firman Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan takdir muallak yang bisa dirubah. Dan ini yang menjadi viral selama ini disampaikan oleh kalangan sehingga mengatakan tak ada takdir tuh, karena ia mampu merubahnya. Padahal sesungguhnya ini adalah takdir muallak, hal yang sudah ditentukan Allah tapi diberikan Allah kapasitasnya kepada manusia untuk merubahnya. Dia di situ disebut dengan langkah dan rezeki itu. Wabtagu min fadlillah. Allah telah bagikan rezeki itu dengan secara adil, dan hakikat rezeki itu adalah kedamaian hati, bukan punya duit, bukan punya pangkat. Dengan pangkat yang ia miliki, pertanyaan muncul, dah damaikah hatinya? Atau sombongkah dia? Kalau itu tak duduk pada kajian, dia punya pangkat sebagai wali kota, gubernur, menteri, bupati, gubernur, menteri dan presiden, sombong dia.
berarti rezeki belum datang pada dirinya sebagai orang yang berpangkat. Itu hakikat rezeki itu. Sehingga walaupun dia berupaya dan secara lahir tidak mendatangkan harta baginya, kekuasaan untuknya, tapi akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya rezeki itu adalah kalau aku sadar bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, balikkan pada Allah, tenang hati kita. Hakikat kesana kajiannya. Maka langkah itu adalah punya kita, tapi yang punya kuasa adalah Allah yang Maha Kuasa. Selalu kita katakan, sering kita berencana, tapi Allah punya kehendak, tak jumpa kita. Maka dalam hal ini tentu yang kita kembali adalah yang kita lupakan, bahwa yang membuat kita pusing tentang ingin mendapatkan harta dan tahta sebagai langkah dan rezeki kita, ternyata semua itu pada dasarnya adalah untuk mengingat kepada yang mubram tadi, yang tidak bisa berubah tadi. Maka dia kematian dan kehidupan. Ada dan tiada harta dan tahta itu hidup kita, tapi lebih bagusnya ada harta dan ada kekuasaan itu lebih hidup kita, karena kita jadikan itu sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diawali pertama dalam surah Ali Imran ayat 96 tadi kita simak bersama, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah turunkan kepada kita itu adalah turun di Bakkah. Dalam kajian tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di situ terjadilah suatu daerah kawasan yang penuh kehinaan, sehingga dengan sadaran diri dan kehinaan itu ia kembalikan kepada Allah yang Maha Rahman, menetes air mata untuk memohon kepada Allah agar dapat diangkat derajatnya dan dilepaskan dari kehinaan orang-orang yang menghinanya. Dalam kajian yang lain Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa di situ ada tempat kawasan yang penuh dengan padat dengan tawafnya, berdesak-desakan, maka desak-desakan itu menjadi lapang ketika ia kembalikan kepada Allah, tetap dengan tangisan dan harap agar ia tetap dicintai Allah yang Maha Rahman. Maka hati memberanikan menyimpulkan bahwa dengan mengembalikan kepada kaidah lugawiyah, Bakkah asal kata dari baka, ya baki bakian wa mabkian fa wa baki wa dzaka mabkiun bakkatun, bakkatun mabkatun. Karena payah orang Arab mengucapkan lidahnya dengan mabkah, maka menjadi sabdulah kaf tadi menjadi Makkah, hilanglah bahnya. Maka disebutlah mabkatun, artinya makanul buka, tempat menangis. Jadi kalau ada orang yang mempunyai merasa hartanya banyak, jabatannya hebat, sombong dia, berarti seperti iblis. Tapi kalau dia rendah hatinya, sadar bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itulah dia menyadari bahwa dunia ini dengan hadirnya Bakkah yang disimbolkan dengan Ka'bah, maka itulah tempat menangis, tempat sadar untuk selalu berharap pada Allah yang diawali dengan takut. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, diawali dengan gurunya Hasan Al-Basri. Awali dengan takut, baru datang raja harap. Jangan berharap kalau tak takut. Ini banyak orang minta duit, banyak minta pangkat, doa banyak, sholat tidak, minta luar biasa, nuntut pada Allah. Ada yang minta gaji gede, kerja tidak. Begitulah upaya tadi yang harus kita pahami, bahwa ada upaya yang harus dikerjakan selama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka yang menarik dalam ayat ini adalah bait. Bait itu adalah rumah. Maka rumah kalau ditanyakan pada rumah kita, mana yang dibuat? Jadikan rumah kita itu bagaikan masjid. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan hadis ini, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama Allah bangun?
Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua Masjidil Aqsa. Berapa jalannya? 40 tahun. Kemudian masjid yang berikutnya apa? Di mana engkau lewat dan panggilan azan tiba, di situ kau melakukan sholat, itu masjid. Ketika kita sujud mengembentangkan sejadah, itulah masjid. Tapi untuk membuat agar kita paham kapan itu disebut masjid yang bisa ditempatkan untuk khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, maka dikapasitaskan dalam Imam Syafi'i dengan mengkategorikan 40 orang jemaahnya. Tapi secara hakikat itu masjid. Apa kaji ke sana? Hudallil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Apa yang didapatkan? Lanjutan dari 97, kana amina. Siapa yang masuk di sana, di tempat berdirinya Imam Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, amanlah orang, damailah dia. Jadi hakikatnya masjid itu membangun kedamaian, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ayat 18 yang tertulis di dinding dekat mihrab kita, dekat kubah kita. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang disebut dengan memakmurkan masjid itu adalah dibangun oleh orang-orang yang beriman pada Allah dan kepada hari akhirat, bukan beriman kepada keterkenalannya. Rajin kita ke masjid, tengok sampah berserak ketika dia lewati mau ke masjid, tak diangkatnya. Atau upaya dilakukan adalah bagaimana biar orang tak buang sampah sembarangan, dilakukannya. Karena apa? Berjemaah itu menempatkan kepada hakikat dari sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Buang sampah sembarangan ada suatu kemungkaran, dilewati tak pergi ke masjid, tak seakan-akan tak melihat. Apa guna sholat berjemaah? Ditambah lagi di simpang dekat masjid kehilangan kayu, padahal situ rajin masjid berisi. Kok bisa lingkungan masjid yang rajin berisi dengan makmur masjidnya, tapi pencurian terjadi? Tidak aman rupanya lingkungan masjid nih. Inilah yang dikembalikan pada hudallil alamin, petunjuk bagi alam semesta agar tercipta rahmatan lil alamin. Jadi hakikat 27 derajat itu membangun kedamaian lingkungan masjid. Tidak ada pencurian, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada sampah berserakan. Apalagi kaji kita an-nadzafatu minal iman. Maka dalam hal ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua, betapa indah Islam itu sesungguhnya. Maka dinyatakan bagi orang-orang yang melaksanakan haji, kata Rasulullah dari Abi Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa melakukan haji, man hajja falam yarfus, jangan berbuat dosa. Tak perlu khatib jelaskan apa dosa-dosa itu. Jangan berbuat dosa. Meskipun dia orang berdosa, tapi ketika dia bertobat, tak terhitung dosanya bagian pasir menumpuk di pinggir jalan. Tapi kalau dia bertobat, itu lebih bagus daripada orang yang tak punya dosa, tapi dengan riak dan bangga, sombong dengan ibadah hajinya. Walam yafsuk, jangan durhaka. Ini banyak kalian durhaka. Dibilang tak mau dengar, seakan-akan dah tahu dengan kaji dia sendiri. Inilah kadang yang ditempatkan zaman kalau dah tak lagi mau mendengar kata ulama, tapi menganggap dirinya ulama. Maka dalam hal ini, inilah hakikat dari haji yang dikembalikan. Maka mereka yang pulang haji nantinya bagaikan didampingi oleh 40 malaikat. Teduh orang yang berada di lingkungan orang-orang yang baru pulang haji. Itu yang disebut dengan haji mabrur, bukan haji mabur. Maka dalam hal ini, hari ini sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dapat peringatan bagi kita semua untuk membangun bait tadi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terbangun rumah kita, rumah tangga kita adalah dengan kita membangun bagian rumah itu seperti masjid.
yang hanya menyembah Allah bukan menyembah diri. Suami dengan istri sayang menyayangi, istri dengan suami hormat menghormati, anak-anak dengan orang tua akan menghormati orang tuanya, orang tua dengan anak-anaknya akan menyayangi lebih seksama. Akhirnya jadilah kehidupan bahagia bagaikan surga, dan surga yang didambakan adalah surga di akhirat nantinya. Kedamaian akan tercipta bermula di dunia tempat kita berada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'malus shalihat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika fasdiya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.